Reaksi Sumbar, kita bertemu lagi dalam diskusi Reaksi Sumbar Bicara. Semakin dekatnya perhelatan pilkada serentak, termasuk di Sumatera Barat, tentu publik bertanya-tanya siapa kandidat yang akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Tugas kami, tugas kita adalah menelusuri tokoh-tokoh yang muncul di ruang publik, baik itu melalui baliho, melalui sosial media, dan segala macam. Salah satu di antara tokoh putra terbaik Sumatera Barat itu adalah Prof. Ganefri, dan kami bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kami sengaja untuk berdiskusi dengan Prof. Karena di ranah publik masih bertanya-tanya masyarakat ini, Prof. Awalnya baliho Prof itu banyak gitu kan. Kemudian tim turun ke lapangan. Prof. Ganefri yang 2 kali periode sebagai rektor UNP dan dianggap sukses sebagai rektor, menjadi salah satu harapan publik untuk bisa maju dalam kancah pilkada. Tapi tiba-tiba masyarakat ada juga yang mengatakan Prof. Ganefri itu mundur. Nah, saya belum mendengar itu. Nah, ini sebetulnya seperti apa, Prof? Jangan dijawab iya atau tidak majunya dulu, Prof. Ini bagaimana dinamika sehingga masuk ke ranah politik seperti ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya dari kenapa saya ada keinginan untuk terjun di dunia politik ini, ya tidak lepas dari melihat kondisi daerah kita gitu ya, Sumatera Barat ini. Oleh sebab itu kita merasa terpanggil juga ketika itu untuk ikut berpartisipasi. Apa yang bisa kita berikan kontribusi untuk Sumatera Barat, membangun Sumatera Barat ini. Maka dulu sebelum kita bulan puasa kalau tidak salah, ya, itu diskusi-diskusi ini terus berkembang dari kawan-kawan partai politik yang ada di Sumatera Barat ingin melakukan perubahan ya terhadap kondisi Sumatera Barat yang ada saat ini. Maka saya diajak untuk berdiskusi bersama-sama, kita memikirkan bagaimana Sumatera Barat ke depan. Waktu itu sudah mengakhiri jabatan rektor ya, Prof? Belum. Oh, belum. Saya masih sebagai rektor aktif. Di ujung-ujung kekuasaan lah ya? Di ujung-ujung masa jabatan rektor. Karena saya serah terima jabatan rektor itu tanggal 4 Juni 2024 yang lalu. Itu bulan puasa, itu masih bulan April ya. Jadi kita diskusi tentang Sumatera Barat. Ya. Karena merasa terpanggil seperti itu, ya muncullah harapan-harapan dari masyarakat, ya, dari beberapa kelompok, baik komunitas-komunitas, organisasi kemasyarakatan maupun dari partai politik. Ya. Ayo Pak Prof, kita pikirkan sama-sama Sumatera Barat ini bagaimana kita bisa lebih maju ke depan. Itu diskusi awalnya seperti itu. Dan terus berkembang, ya. Sehingga salah satu partai politik ketika itu Pak Ketua Golkar ya, yaitu menghubungi saya, Pak Prof, kami berencana akan mengusulkan Pak Prof ini untuk menjadi salah satu kandidat untuk Sumbar 1 ke depan. Saya sampaikan, wah, saya ini PNS, Pak Ketua. Saya juga tidak punya apa-apa. Saya bukan pengusaha. Dan popularitas saya juga tidak tinggi. Elektabilitas saya juga belum ada jaminan. Oh ya, tidak masalah itu Pak Rektor. Orang di Sumatera Barat tahu Pak Ganefri itu rektor UNP. Saya kira tidak ada orang di Sumatera Barat yang tidak tahu katanya. Ya, tapi itu di tataran
elit. Betul. Tapi di tataran masyarakat di bawah saya kira orang belum mengenal saya. Oh itu mudah Pak Rektor, kata beliau kan. Gitu. Tinggal kita menyampaikan informasi sebanyak-banyak ke Sumatera Barat bahwa Rektor UNP, Prof. Negeri mencalonkan diri jadi Sumber 1. Yang penting kita menyampaikan apa adanya ya Pak? Apa adanya ya. Jadi itulah awal mulanya ya. Jadi akhirnya berkembang, disambut oleh alumni. Jadi yang paling antusias ini alumni UNP sebenarnya. Ya, tapi semangat Bapak setelah itu makin bertambah ya? Untuk melakukan perubahan, ikut bersama-sama melakukan perubahan. Ya didorong lagi oleh kita sampaikan. Ada dulu amanah alumni. Sebelum itu sebenarnya alumni UNP ketika MUBES tahun yang lalu lah. Ya, mereka salah satu deklarasinya itu ingin mencalonkan saya ketika itu sebagai salah satu kandidat untuk Gubernur Sumbar ke depan. Nah ini kembali ke partai tadi Pak. Dialog dan komunikasi masih terjalin kan dengan pimpinan partai tadi? Semua masih terjalin sampai hari ini kita komunikasi. Ya. Berarti belum tutup buku berarti seperti itu Pak? Belum ya? Ya kalau saat ini kita kan sudah menyatakan ya tidak begitu menarik lagi bagi saya sebenarnya. Ya, tidak begitu menarik lagi. Kalimatnya tidak begitu menarik lagi? Ya tidak begitu menarik lagi untuk menjadi apa namanya? Ya dengan kondisi-kondisi yang ada hari ini ya. Nah. Dan proses pendek yang sudah dilalui ini? Ya ada proses yang sudah kita lalui. Jadi saya akan tetap berkontribusi untuk Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat, mungkin melalui jalur pendidikan yang sekarang ya saya bidangi ya. Saat ini kan juga diberikan amanah untuk mengelola Universitas Bung Hatta ya, sebagai ketua pembina Universitas Bung Hatta. Ini tanggung jawab berat karena ini amanah dari pendiri-pendiri yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dan secara sebenarnya saya lah satu-satunya ketika itu ya sekarang sudah kita kembalikan. Dan ini tanggung jawab berat juga bagi saya. Jadi oleh sebab itu sekarang saya memang beberapa setelah tidak menjabat rektor lagi kita fokus ke situ. Dan juga ada tanggung jawab dari PBNU untuk mengembangkan Universitas Nahdlatul Ulama sebagai ketua BPP di sana. Ya tentu sudah ada yang ya kalau di Muhatta ada pengurus yayasan yang kita berikan amanah tanggung jawab ya tentu kebijakan strategis untuk pengembangan universitas ini itu menjadi tanggung jawab saya kan jadinya. Oleh sebab itu ini kita fokus saat ini bagaimana mengembalikan kejayaan Universitas Bung Hatta untuk sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik ya di wilayah 10 ini. Tapi kalau kita melihat Pak, jabatan di Yayasan Bung Hatta, kemudian ada amanah di NU, kan sudah sejak dulu juga Pak. Jadi agak aneh saya melihat Pak, ketika tiba-tiba kok kurang berminat. Ada misteri enggak Pak di balik ini enggak? Tentu setelah kita masuk dalam ruang ini ya, ya rasanya memang passion saya itu kurang pas di sana. Awalnya dicoba ya Pak ya, iya, masuk karena itu. Ya, karena alumni enggak kecewa Pak? Alumni sampai saat ini masih sangat berharap terus mereka ya. Begitu alumni itu saya kira sampai hari ini masih ada yang bergerak juga ya di daerah-daerah untuk mendorong saya untuk maju menjadi Sumbar. Masih ada satu gerakan dari alumni, masih ada komunikasi dengan partai politik. Saya kira masih ada gerakan dari alumni. Enggak seperti ini Pak. Ini kan belum tutup buku nih Pak. Sambil badiang nasi masak sambil mengayuh bidia ilir, siapa tahu ketemu titiknya kan. Nah, sampai saat ini saya udah tidak begitu fokus lagi ke situ. Persentasenya tinggal berapa Pak? Ya memang persentase untuk memikirkan Sumatera Barat itu masih tetap dalam kepala kita. Masih tinggi. Ya, bagaimana Sumatera Barat ini bisa berubah itu memang. Saya beberapa minggu terakhir ini kan berkunjung ke Riau, ke Jambi. Ya, saya lihat memang progres pembangunan yang terjadi di daerah Riau, ya, kemudian juga di Jambi.
ya memang kita tertinggal, apalagi di Batam misalnya. Dan itu fakta, Pak ya. Itu fakta. Itu fakta yang bisa dilihat, diukur ya. Tapi mudah-mudahan lah dengan pemerintahan yang ada sekarang ya, saya ke depan ya siapapun yang menjadi gubernur ya, karena partai penguasa hari ini sepertinya memberikan perhatian terhadap Sumatera Barat. Tentu kita juga sangat berharap ya, misalnya Gerindra hari ini bersama Pak Andre Rosiade ya, saya kira beliau punya perhatian tinggi terhadap pembangunan Sumatera Barat. Mudah-mudahan itu akan terjadi ke depan. Siapapun lah yang jadi kepala daerah, Sumatera Barat harus maju. Ya. Ini penambah obat nih, Pak. Penambah obat, Bapak berani mengundurkan diri karena di pusat sudah ada perubahan. Kira-kira seperti itu. Ini cara lepas Bapak ini tuh gimana ini? Iya, saya lihat sudah ada yang ingin menggerakkan gitu ya. Iya. Sudah ada. Jadi saya ke depan agak optimis juga dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan ya gubernur yang akan datang itu memang didukung oleh partai pemerintah, di pusat, partai penguasa. Sehingga sinerginya itu jalan. Sehingga sinerginya itu jalan. Itu harapan kita ya. Saya kira harapan Sumatera Barat semua masyarakat. Dan tanda-tanda itu Bapak lihat sekarang? Saya kira ada tanda-tanda itu ya. Mudah-mudahan saya yakin ke depan Sumatera Barat akan berubah, siapapun yang jadi gubernurnya. Karena partai penguasa Pak Prabowo pun punya historis yang dalam dengan Sumatera Barat. Ya. Oleh sebab itu Pak Prabowo pasti akan memberikan perhatian penuh ya terhadap Sumbar, ya, karena dia punya sejarah panjang juga. Keluarga. Agak susah saya menggali-galinya nih supaya Bapak membuka lembaran ini untuk lebih meningkatkan semangatnya ini. Ya, semangat sudah istikharah Bapak. Semangat kita itu untuk membangun Sumatera Barat. Ya. Tetap ada. Tetap ada. Jadi semangat untuk maju pilkadanya saya lihat tadi, saya dengar tadi agak kurang ya Pak ya. Semangat saya hanya untuk membangun Sumatera Barat. Semangat untuk ikut pilkada ya itu sudah meredup. Tuh. Apa catatan-catatan penting untuk Sumatera Barat Pak hari ini dan bagaimana kita ke depannya? Ya, kekuatan di Sumatera Barat itu sebenarnya kan pendidikan dan pariwisata. Ya. Jadi dua hal ini bisa kita benahi dan menjadi destinasi masyarakat ya untuk ke Sumatera Barat. Ini ekonomi akan bergerak. Tentu investasi tentu juga harus terbuka ke Sumatera Barat. Apakah dalam bidang pariwisata atau dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Jelas kalau ada uang masuk ke sini, ekonomi tentu akan berputar, masyarakat akan menikmati. Ya. Persoalan itu saja. Kemudian sarana prasarana infrastruktur di Sumatera Barat ini kan tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali jalan tol ini bisa selesai ya. Saya kira itu kita sangat mimpikan betul dulu jalan tol ini dari Sumbar ke tersambung ke Riau. Tersambung. Itu luar biasa. Ekonomi pasti akan tumbuh. Ya. Karena Riau sendiri juga banyak ketergantungnya dengan Sumatera Barat. Ya. Suplai bahan pokok, bahan pokok dan sebagainya. Dan orang Riau sendiri juga haus pariwisata. Dia pasti akan lari ke Sumatera Barat. Maka itu saya yakin ke depan Sumatera Barat bisa lebih kalau lebih cepat berkembang kalau bisa membangun sinergisitas dengan pemerintah pusat terutama dengan partai penguasa ya. Termasuk juga anggota-anggota dewan kita yang di pusat ya. Di pusat dari Dapil Sumbar ini yang 14 orang lah. 14 orang itu kalau semua bersepakat untuk menarik ya dana di pusat untuk ke sini. Karena ketergantung kita dengan dana pusat Sumatera Barat nggak bisa dihindari. Yeah. Karena kekuatan kita nggak berbeda dengan Riau. Tak cukup dengan APBD Riau punya sumber daya alam. Ya. Daerah-daerah lain punya kekuatan. Ya. Batam misalnya sebagai daerah pedagang bebas dia punya kekuatan juga. Supporting dana pusat asing ke Batam itu tinggi. Yeah. Kita nggak ada. Ya. Pendidikan lah. Maka itu saya di UNP ini berupaya untuk bisa menjadikan penyelenggaraan pendidikan di UNB ini bisa yang terbaik gitu ya. Sehingga menjadi sasaran masyarakat tuh.
tujuan pendidikan ke sini untuk melanjutkan pendidikannya. Sekarang saya buat pilot itu yang paling spektakuler juga sebenarnya itu di kedokteran. Kedokteran kita ini yang di Bukit Tinggi itu saya jadikan sebagai edukasi wisata. Jadi ini secara bertahap kita investasi cukup besar juga. Insya Allah kita juga akan sedang berupaya kini untuk dapatkan pinjaman untuk pembangunan rumah sakit pendidikan. Kami punya mimpi juga rumah sakit yang kita bangun di Bukit Tinggi itu nanti menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera Tengah. Jadi mereka tidak berobat lagi ke Melaka, tapi berobat ke Bukit Tinggi sebagai daerah pariwisata. Spesifiknya apa coba? Stroke apa? Enggak. Kalau sekarang kita fokus kepada mitigasi bencana, ya. Jadi tapi tentu akan melayani semua pasien ya dengan berbagai tenaga ahli yang ada di sana. Pak, saya ingin Bapak tidak lari lah. Ini akal-akalan Bapak lari dari masalah politik ini sebetulnya. Katakanlah Bapak sudah menutup buku untuk itu. Dari figur yang berkembang ada harapan yang tertumpang ke figur yang kita tidak menyebut nama, tapi dari nama-nama yang muncul ada harapan yang tertumpang nggak dari Bapak sebagai seorang kandidat lah namanya? Ya, saya memang sangat berharap kepada gubernur terpilih nanti memang bisa membangun komunikasi ya yang lebih kuat dengan pemerintah pusat. Ya, jadi bagaimana dana dari pemerintah pusat itu bisa banyak mengalir ke Sumatera Barat. Itu yang penting, itu pembangunan infrastruktur lah minimal untuk memenuhi jalan saja dulu. Ya. Dan kalau itu bisa dilakukan, ya banyak mungkin lagi yang lain ya. Para investor tentu akan tertarik untuk menanamkan modal di Sumatera Barat. Ini orang Sumatera Barat sendiri, konglomerat Sumatera Barat sendiri yang ada di Jakarta. Di perantauan ya Pak? Perantauan. Mereka ragu juga untuk investasi di sini. Ya berbagai macam kendala lah ya, permasalahan. Tapi saya agak optimis ke depan ya, Sumatera Barat dengan Pak Prabowo sebagai presiden itu akan memberikan harapan baru untuk Sumatera Barat. Ya. Saya yakin itu. Ini mengambil contoh yang sudah nih Pak. Bapak sebagai rektor kabarnya juga seperti itu. Ketika membangun komunikasi bagus dengan pusat, betulnya itu keunggulan Bapak sebagai rektor dulu. Apa iya seperti itu? Ya. Sehingga dana-dana pusat itu bisa ya mengalirlah lebih banyak ke UNP. Ya sebenarnya kata kunci kan di komunikasi, meyakinkan ya. Setiap program yang kita ajukan itu memang untuk kepentingan pendidikan. Ya, kita karena fokus bidang pendidikan, tapi pemerintah daerah itu banyak yang dipikirkannya. Bukan hanya sektor pendidikan, ya, pariwisata, tapi yang jelas indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat ini harus kita kejar terus. Bukan hanya dari sektor pendidikan, tapi terutama dari sektor ekonomi dan pariwisata. Ya. Ya, ekonomi tentu salah satu bisa ditopang oleh pariwisata. Pariwisata Sumatera Barat ini luar biasa sebenarnya. Kalau itu dikelola dan bisa fasilitas sarana prasarana, kemudian juga budaya, culture daripada masyarakat kita ya. Nah, ini juga harus siap untuk menerima perubahan. Ya. Jadi Sumatera Barat harus lebih terbuka ke depan ini. Jangan membuat pola pikir yang mengarah ke sektarian. Itu juga tidak menguntungkan bagi Sumatera Barat. Ya. Harus terbuka. Harus terbuka dan harus menonjolkan rasa nasionalis ini ya. Itu harus ditampilkan. Ini tidak ada kaitannya Bapak sudah ditarik-tarik misalnya, atau katakanlah Pak Prof tidak usahlah maju ke Gubernur Sumatera Barat itu karena ya mungkin sudah ada pasangan yang diadu-adu seperti itu, jadi Prof ditarik ke pusat. Ada enggak seperti itu? Misalnya enggak usahlah lagi diganggu karena itu sudah dikombinasikan si A berpasangan dengan si B. Prof dengan usaha ganggu itu. Ada mungkin ya, Prof? Ya, saya kira enggak. Oh, enggak ada ya? Memang ini ya tentu harapan-harapan seperti itu kan bisa-bisa saja ya. Tapi kita kan melihat kondisi real lah.
setelah kita masuk ke dalam dunia politik sedikit gitu kan, baru sedikit ini kayak kita melihat nih bibir-bibirnya bagaimana. Belum masuk ke dalam. Belum masuk ke dalam. Terus apa yang Prof rasakan? Apa yang Prof lihat ketika masuk sedikit itu? Ya, memang di dunia politik ini sangat dinamis. Tidak seperti dunia kampus. Tidak seperti dunia kampus. Jadi kita harus siap untuk itu. Maka itu ya saya berpikir kalau kita untuk memberikan kontribusi untuk Sumatera Barat mungkin melalui jalur profesi kita ya sebagai akademisi kita bisa banyak dengan jaringan yang sudah kita punya. Iya. Prof kecewa masuk sedikit itu lalu keluar lagi? Oh enggak. Banyak manfaatnya. Ya. Banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Mungkin perlu disampaikan juga nih Prof ke akademisi lain yang tiba-tiba ingin masuk pula ke dunia politik misalnya kan. Ya, pengalaman apa yang Prof dapat? Kita harus siap dulu gitu ya. Sebenarnya saya dulu terpanggil memang murni itu karena ingin ikut dalam gerbong perubahan, perubahan Sumatera Barat. Perubahan, bagaimana supaya Sumatera Barat bisa lebih maju ke depan. Tapi dengan kondisi sekarang, saya lihat sudah ada pergeseran-pergeseran. Ya, saya yakin. Kondisi pusat sudah seperti ini, ya. Tinggal komunikasi. Siapapun gubernurnya, saya kira ke depan Sumatera Barat akan berubah. Karena melihat Pak Presiden mempunyai perhatian ya terhadap Sumatera Barat gitu. Jadi saya kira sekarang tidak begitu persoalan betul. Siapapun gubernurnya Sumatera Barat pasti akan berubah. Saya yakin itu. Dan Prof tetap memberikan peran dengan jejaring yang dimiliki ya? Iya, betul. Kita akan terus karena kita sudah bagian dari Sumatera Barat. Untuk sementara stay di kampus. Di kampus. Untuk sementara. Untuk sementara. Lompatan berikutnya? Ya kita serahkan kepada yang kuasa lah. Tapi kan UNP ini kan sudah tinggal landas ini, Prof. Kan tidak perlu khawatir lagi. Iya betul. Masih banyak PR-PR yang... Oh enggak, ini kan sudah ada rektor yang akan meneruskan yang baru ya. Saya kira rektor sekarang juga punya kompetensi yang sangat mumpuni ya untuk membawa UNP itu lebih maju lagi. Dan saya kira kementerian tentu UNP tidak salah pilih. Ya. Nah, tentu sekarang kita tanggung jawab saya ini mungkin agak bergeser juga di Bung Hatta ya, juga menjadi bagian dari yang harus saya pikirkan juga ke depan. Titik yang perlu diperhatikan di UNP yang mananya lagi, Prof? Dari 2 periode yang Prof lalui, titik-titik mana yang mungkin perlu dijaga? Iya, saya kira sekarang tinggal meneruskan. Karena fondasinya sudah ada gitu ya. Dan memang ada mungkin beberapa fondasinya perlu diperkuat ya. Tapi Pak Rektor saya lihat punya arah dan komitmen yang sama dengan saya. Nah, sehingga saya yakin beliau akan membuat lompatan-lompatan baru juga nanti untuk kemajuan UNP. Dari yang sudah kita capai sekarang? Ya, ini kan kita capai ini karena kebersamaan yang ada di UNP. Kita alumni sudah berapa ini, Prof? Alumni UNP itu hari ini sudah hampir 300.000 lebih. Tidak, Prof bayangkan 300.000 orang akan kecewa dengan statement Prof tidak jadi maju Gubernur Sumatera Barat ini? Ya. Tidak kasihan, Prof? Oh iyalah, tentu sebenarnya mereka juga sangat memahami. Jadi kawan-kawan alumni ini kan juga bergerak dalam bidang berbagai sektor ya. Ada di swasta, ada di pegawai negeri, ada birokrat, ada politisi juga, ya, macam-macam. Ya. Tentu karakteristiknya juga berbeda-beda. Ya, kalau dihitung suara banyak suaranya untuk Prof. 300.000, kemudian rata-rata alumni sudah bersuami, beristri kan? Dia akan tersebar di seluruh pelosok. Ya, enggak di Sumatera Barat semua ya. Sumatera Barat. Ya. Ini untuk mengobati hati masyarakat nih, Bro. Terutama alumni ya. Kemudian tentu dengan gerakan yang sudah dilakukan sosialisasi di lapangan, tentu tidak sedikit orang yang tercantel harapan ke Prof. Tolong Prof jelaskan yang agak logis lah atau agak masuk akal lah bagi masyarakat. Jangan mereka masih berharap sekarang, ternyata Prof memang betul-betul tidak ingin maju lagi. Bisa disampaikan, Prof? Ya, tentu pertama kita menyampaikan terima kasih nih kepada masyarakat yang memberikan dukungan untuk yang selalu berdoa misalnya supaya
saya bisa tetap maju ya untuk Sumbar ini. Tapi sebagian dari alumni itu juga sudah memahami kondisinya. Ya, dan mudah-mudahan karena sekarang Sumatera Barat ini ya sebenarnya tidak terlepas juga dari presiden terpilih hari ini ya, yang kita meyakini pasti akan ada perubahan siapapun gubernurnya nanti di Sumatera Barat ini. Itu saya yakini. Itu juga yang salah satu, ya silakan saja memang yang siap untuk maju berkompetisi dengan secara sehat. Baik. Pemirsa, saya mencoba menggali apakah ada misteri di balik tidak jadinya Prof. Ganefri ini maju dalam kancah pilkada Sumatera Barat. Ternyata jawaban beliau, kalau saya melihatnya sudah gabungan antara jawaban akademisi dengan sedikit politisi, walaupun baru beberapa bulan beliau masuk ke ranah itu. Harapan beliau tentu siapapun yang terpilih nanti menjadi kepala daerah, menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, tentu memberikan harapan bagi masyarakat Sumatera Barat dengan catatan mau melakukan perubahan secara bersama-sama dan menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun dengan stakeholder yang ada di daerah. Tentu ini adalah harapan kita bersama dan harapan seluruh masyarakat Sumatera Barat. Kita doakan beliau sehat selalu dan tetap memberikan kiprahnya bagi Sumatera Barat, walaupun tidak jadi maju sebagai kandidat gubernur Sumatera Barat. Terima kasih Prof sudah memberikan penyegaran kepada publik ya, terutama bagi kandidat yang akan berpacu dalam konstelasi politik di Sumatera Barat ini. Siapapun yang terpilih, itulah putra terbaik di Sumatera Barat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukri.